ya Tuhan mungkin gak ada yang bisa kami pandang ya Tuhan. Sekitaran kami mungkin gak ada yang bisa kami harapkan ya Tuhan. Tetapi kami mau pandang salib-Mu aja ya Tuhan. Kami mau pandang kesetiaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau gak pernah sekalipun meninggalkan kami ya Tuhan. Biar Tuhan lewat mengetahui satu hal tersebut ya Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi hamba-Mu yang setia ya Tuhan sampai akhir. Oh Tuhan, biar Engkau yang perkatakan apa yang menjadi isi hati-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang nyampein firman, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Engkau ya Tuhan, bukan berasal darinya lagi. Dan Tuhan, kami mau siapkan tanah hati yang subur, kami mau siapkan telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau belajar dan ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang ditabur ya Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh berbuah berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Biar kami juga mau usir ya Tuhan segala roh-roh pengacau, roh-roh pengganggu yang mengganggu jalannya firman dibagikan ya Tuhan. Saat ini kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya ada roh-Mu yang beracara di tengah-tengah kami dan berdaulat atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, ini perkenalkan dulu mungkin kalau yang masih belum kenal, nama saya Frankie dan ini pertama ya halo semuanya. Ini pertama kalinya saya bawa firman di doa malam ini dan ya terus terang nervous banget. Bahkan sepanjang hari ini setelah makan siang semakin dekat jamnya itu nervousnya itu semakin kerasa. Tapi puji nama Tuhan, terima kasih juga buat pemimpin di sini yang udah kasih kesempatan juga buat saya bisa belajar. Dan di sini kalau misalkan ada salah-salah kata ya mohon maaf ya, namanya masih belajar. Oke, jadi hari ini kita mau bahas satu buah tema yang berkaitan dengan apa yang menjadi tema bulanan kita di bulan ini, yaitu mengenai kesetiaan. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai setia pada perkara kecil. Nah, jadi kalau misalkan di dalam hidup kita pasti kita sering banget ya kita berharap sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Kita pengen banget mungkin tahun ini ada harapan-harapan besar yang kita udah doakan lama nih, ayo Tuhan kabulin dong tahun ini. Mungkin kita berharap bisa naik jabatan di pekerjaan, mungkin kita berharap juga untuk mungkin yang buka usaha berharap dapat orderan yang gede-gedean ya. Mungkin juga mungkin yang melayani di sini berharap bisa dapat mungkin tanggung jawab yang lebih besar atau mungkin bisa diangkat jadi pemimpin dan sebagainya. Nah, harapan-harapan itu sebenarnya tidak salah. Kita berharap untuk perkara besar terjadi di dalam hidup kita, tetapi prinsip dari Tuhan itu adalah kita perlu setia dalam perkara kecil terlebih dahulu, ya enggak? Jadi justru dari kesetiaan dalam hal kecil ini Tuhan mau ngajarin kita kita itu bisa punya mental, kita itu bisa punya bisa ngebentuk kita lah, mempersiapkan kita supaya ketika perkara-perkara besar itu datang kita udah siap gitu, karena dalam perkara kecil aja kita setia, apalagi perkara yang lebih besar gitu. Nah, kalau kita bahas mengenai kata setia, jadi kalau minggu lalu ya kita kan juga bahas tentang kesetiaan kan, itu adalah sifat dari Allah kita dan bahkan dibahas di dalam Alkitab itu sampai 200-an kali ya dikatakan Allah yang setia itu. Nah, arti kata setia itu menurut KBBI ini kelihatan enggak ya? Ini agak kecil ya. Jadi menurut KBBI itu setia itu berarti kita berpegang teguh pada janji, kepada pendirian kita, kita taat, atau mungkin kalau di dalam hubungan kita itu tetap dan teguh hati. Artinya mungkin kalau misalkan udah punya pasangan, dia setia ya sama pasangannya, berarti dia teguh hati gitu sama pasangannya. Dia nggak ngelihat pasangan lain, mungkin dia nggak ada ketertarikan di dalam hati dia untuk orang lain, karena dia setia. Nah, itu namanya teguh hati kepada arti dari kata setia. Tapi kalau dalam konteks rohani, kesetiaan itu berarti kita tidak kompromi dalam kebenaran, lalu kita juga tidak goyah di dalam iman dan kasih kepada Tuhan, dan yang ketiga itu
itu tetap taat meskipun nggak ada yang ngeliat. Nah, ini yang paling susah ya sebenarnya ya. Kayak manusia itu kebanyakan kan pengennya dilihat bagus aja kan. Mungkin ketika dia nggak ada yang liatin, nggak ada orang di sekelilingnya, mungkin nggak ada CCTV, dia sendirian di rumah. Nah, saat itulah kesetiaan kita mungkin akan dipertanyakan kan. Jadi kesetiaan itu nggak bisa kita dapatkan begitu aja. Jadi kesetiaan itu harus diuji, benar nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan hidupnya baik-baik aja, semuanya berjalan dengan baik, apakah kita bisa bilang kita orang yang setia? Mungkin belum bisa dibilang begitu ya, karena belum diuji kan. Tapi justru ketika mungkin ada hal-hal sulit datang, nah itulah eh, kesetiaan kita diuji. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus setia? Ada yang mungkin bisa jawab, kenapa sih kita harus setia? Karena Allah setia ya, kita harus bisa serupa dan segambar dengan kita udah serupa dan segambar dengan Tuhan kita dan kita mengejar keserupaan dengan Tuhan kita lagi kan. Makanya kita harus bisa setia. Dan dikatakan juga di dalam Wahyu 2 ayat 10b, kita baca sama-sama boleh? Oke, pada kelihatan atau mungkin boleh buka Alkitabnya. Wahyu 2 ayat 10b. Oke, 2 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi dikatakan di sini setia sampai mati ya. Kalau jokesnya yang udah-udah bukan setia setengah mati ya, itu sering banget dikatakan sama hamba Tuhan. Tapi dari ayat ini Tuhan bilang kita harus setia sampai mati dan Tuhan itu gak pernah janji hidup kita baik-baik aja, hidup kita tenang-tenang aja, hidup kita gak ada masalah, semuanya adem ayem. Tuhan gak pernah janji seperti itu. Tapi yang Tuhan janjikan di ayat ini adalah ada mahkota kehidupan, ada upah yang kekal yang Tuhan janjikan. Dan ini cuma bisa diuji ya melalui penderitaan, melalui tekanan, melalui godaan. Nah, tapi puji Tuhan, lewat setiap cobaan, lewat setiap godaan, tekanan hidup, ya Tuhan itu gak tutup mata. Tuhan itu sediain upah buat kita semua. Nah, mungkin ketika kita berjalannya hidup ini, kita mencoba untuk setia, kita lewatin banyak penderitaan, kita akan sangat gampang tergoda, benar nggak? Apa nyerah aja ya? Apa mungkin kita cari jalan pintas, atau mungkin kita kompromi, tapi mungkin ketika itu terlintas di dalam pikiran kita, ketika kita mencoba untuk menyerah dan kompromi, kita ingat ayat ini, yang dapat mahkota kehidupan adalah orang-orang yang setia sampai mati ya. Nah, Tuhan juga ngajarin kita prinsip juga dari ayatnya. Prinsipnya Tuhan itu dimulai dari yang kecil. Jadi kita baca di Lukas 16 ayat 10, kita baca sama-sama. Enggak deh saya. Oke. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lalu kita baca juga di Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi kalau kita renungin ayat di sini, kesetiaan itu bukan sesuatu yang instan. Kesetiaan itu proses, mulai dari yang kecil, mungkin habis itu kita dapat hal yang lebih besar lagi, kita setia atau enggak. Lalu mungkin kita dapat perkara yang lebih besar lagi, apakah kita masih setia atau enggak. Dan Tuhan itu melihat dan menilai kita, bagaimana kita memperlakukan hal kecil. Apakah kita tetap jujur walaupun hal kecil, apakah kita tetap bertanggung jawab, atau kita bisa setia atau enggak gitu loh. Walaupun perkaranya itu sebenarnya sepele gitu. Dan saya juga teringat khotbahnya
besar untuk perkara kecil, sebenarnya kita belum layak untuk perkara yang besar. Jadi kita nganggap sepele suatu hal nih. Kita nganggap ini mah terlalu kecil lah, gue udah bisa yang lebih besar lagi daripada ini. Dan ketika kita udah ngerasa kita itu terlalu besar untuk perkara kecil, di saat itulah berarti kita sebenarnya belum layak buat menerima perkara yang lebih besar. Dan di sini aku mau bagiin 3 ciri orang yang setia dalam perkara kecil. Nah, ciri-cirinya itu ada 3 yang aku udah siapin poinnya. Yang pertama itu orang ini tetap setia walau tak ada yang mengawasi. Kita bisa belajar dari kisahnya Yusuf di sini. Di Kejadian 39 ayat 10, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi sebenarnya gak ada yang lihat di kejadian ini. Ini gak ada yang ngawasin. Karena dikatakan bahwa gak ada yang punya kuasa lebih besar daripada Yusuf kan untuk di rumahnya Potifar ini. Tetapi yang Yusuf sadarin dari sini apa? Yang Yusuf sadarin di sini adalah orang lain mungkin gak lihat, tapi Tuhan lihat loh. Gitu. Jadi orang yang setia walau gak ada yang mengawasi itu sadar betul bahwa walaupun gak ada yang ngawasin, Tuhan itu tetap mengawasi kita. Bahkan dalam firman-Nya itu berkata juga bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Jadi kalau misalkan kita takut ketahuan, sebenarnya kita itu udah telanjang di matanya Tuhan. Kita itu udah gak ada yang bisa ditutupin di matanya Tuhan. Dan Yusuf tahu betul karena dia telanjang di matanya Tuhan, ya dia gak mau, walaupun gak ada yang ngawasin, dia tetap berusaha untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Yusuf ini juga yang bisa kita pelajarin, yaitu punya sifat yang lebih takut sama Tuhan dibandingkan sama manusia. Ya mungkin kalau dia mau cari aman sebenarnya terima aja ya ajakannya Potifar ya. Mungkin dia gak bakal masuk penjara saat itu. Tetapi dia lebih takut sama Tuhan dibandingkan dengan manusia ataupun konsekuensi dari dia taat sama Tuhan. Dia gak takut sama konsekuensi. Dia cuma takut sama Tuhan. Takut akan Allah itu berarti adalah kita menghormati dan menghargai Tuhan. Bukan kayak kita takut akan hadiratnya, kita gak berani ketemu Tuhan. Tetapi takut akan Allah itu adalah kita sadar bahwa hadirat Tuhan itu selalu ada loh bareng-bareng sama kita, dan kita hargai itu. Jadi mungkin refleksinya dari poin ini adalah, apakah kita tetap menjaga integritas saat tidak ada yang lihat? Nah, mungkin ketika kita mungkin gak ada yang lihat, mungkin paling gampangnya di pekerjaan, mungkin kalau ada yang lagi bekerja juga di perusahaan, ketika mungkin gak ada bosnya, ketika mungkin gak ada atasannya, kita nyolong-nyolong waktu kerja gak sih? Atau mungkin ketika buka usaha, mungkin ada peluang untuk kita bisa nyolong-nyolong lah buat ambil kesempatan yang dalam tanda kutip itu nggak benar sebenarnya, tetapi karena nggak ada yang ngawasin, karena itu kesempatan ya kita ambil. Nah itulah mungkin kita perlu belajar untuk seperti Yusuf, dia tetap setia dalam perkara kecil, dia tetap setia walaupun tidak ada yang mengawasi. Kita lanjut di poin yang kedua. Jadi orang yang setia dalam perkara kecil itu punya ciri-ciri yang kedua, yaitu memberikan yang terbaik walaupun tugasnya kecil. Jadi dia nggak ngelihat tugasnya itu besar atau kecil, dia tetap kasih yang terbaik. Jadi kita bisa belajar dari Daud di 1 Samuel 17 ayat 17-20. Nah Daud ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara,
Jadi pada saat itu 3 kakaknya itu yang paling tua udah jadi tentaranya Raja Saul. 3 kakaknya itu udah keren-keren lah ceritanya. Jadi udah pada jadi tentara. Tetapi si Daud ini, dia ini masih menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Dan dikatakan juga kambing dombanya itu menggembalakan domba. Dombanya itu nggak sampai banyak banget. Dikatakan di 1 Samuel 17 ayat 28 kalau nggak salah, dombanya itu cuma 2-3 ekor. Bukan 2-3 ekor itu bukan berarti harfiah 2 ekor atau 3 ekor ya, tetapi mungkin mengatakan bahwa jumlahnya itu sedikit, 2-3 ekor doang gitu. Tapi kalau kita baca dari ayat yang 17 sampai 20, boleh ya. Jadi ya dulu deh yang 34 dulu. Ya. Jadi kita baca dulu 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ini kalau kita baca ya. Jadi apabila datang singa atau beruang, maka Daud lari. Enggak ya. Daud yang ngejar singa sama beruang itu. Jadi kalau kita bayangin Daud itu rantai tertinggi dari rantai makanan, puncak tertinggi dari rantai makanan di sana. Dia ngejar singa sama beruang gitu loh. Tapi kalau kita refleksiin lagi, sebenarnya mungkin ini seperti pekerjaan yang sepele ya. Cuma 2-3 ekor domba loh. Tapi nyawa taruhannya. Dia masih berhadapan sama singa, sama beruang. Tapi ternyata Daud di sini masih memberikan yang terbaik, walaupun sekecil apapun pekerjaannya, tanggung jawabnya, dan bisa jadi dari perkara kecil ini, aku percaya dari perkara kecil yang mungkin nggak kebetulan ya, Tuhan itu roh Daud itu sebagai gembala yang harus berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, yaitu untuk siapin Daud buat punya mental ngelawan Goliat. Ya nggak mungkin kelihatannya kayak kok yang lainnya udah pada bisa jadi tentara, kenapa terus-terusan ngembalain domba aja nih hidupnya nih. Tetapi ternyata Tuhan pakai perkara yang kecil itu, 2-3 domba itu, untuk mempersiapkan Daud dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dan di sini kita lanjut baca ayat yang sebelumnya, balik yang ayat 17 sampai 20. Jadi kita baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Next. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Jadi di sini ayahnya Daud, Isai, itu nyuruh Daud lagi gitu, bawain bekal ke kakak-kakak lu, dan juga lihat mereka masih hidup gak sih, cari tanda ke sana. Dan walaupun terdengar sepele lagi ya, bawain bekal gitu loh, pekerjaan yang bisa dibilang ya ini hal simple lah yang buat dikerjain, tetapi kita bisa lihat dari niatnya Daud, betapa niatnya dia buat kerjain segala sesuatu. Dia bangun pagi-pagi dan dia siapin dulu segala sesuatunya. Jadi ketika dia dapat tanggung jawab yang baru untuk bawain bekal, tanggung jawab lamanya itu nggak serta-merta ditinggalin. Di sini dikatakan bahwa ditinggalkannya lah
20 tadi, sorry. Oke, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, gitu. Jadi di sini yang bisa kita pelajarin adalah tanggung jawabnya itu nggak ditinggalin. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, orang yang sama nih yang nyuruh nih, orang yang sama kan suruh kita gembalain domba, orang yang sama suruh kita pergi. Harusnya kita tinggalin dombanya nggak apa-apa dong, tapi dia nggak tinggalin tanggung jawabnya, dia cari orang buat ngurusin dombanya dulu. Ini mungkin yang bisa kita pelajarin adalah ketika kita dapat tanggung jawab yang baru, kita juga jangan sampai tinggalin tanggung jawab yang udah kita punya. Atau mungkin kalau kita bisa refleksikan dengan pelayanan kita, mungkin ketika kita berhalangan hadir, ketika kita udah ada tugas, kita mungkin udah dijadwalin, yang tanggung jawab cari pengganti itu kita loh, bukan pemimpin kita. Kita harus nyariin orang yang bisa ngegantiin kita buat bertugas hari itu, bukan ditinggalin begitu aja gitu. Dan kita belajar dari Daud, sekecil apapun tugasnya, sekecil apapun pekerjaannya, dia selalu kasih yang terbaik. Jadi refleksi kita untuk kisah di sini adalah kita belajar dari Daud. Jadi kita refleksikan diri kita, apakah kita nunggu kesempatan besar dulu datang, baru kita kasih yang terbaik, atau mungkin setiap kesempatan kecil yang datang ini kita kasih yang maksimal, kasih yang terbaik. Nah, jadi baik tugasnya sekecil apapun, ayo kita coba untuk lakuin itu dengan serius, kita tetap lakuin dengan setia. Kalau tugas sekecil apapun, ketika kita lakukan dengan setia, kita percaya pasti akan ada upah yang Tuhan sediakan dari Tuhan. Nah, karena di poin yang ketiga itu, ciri-ciri orang yang setia pada perkara kecil adalah percaya bahwa upah datang dari Tuhan, bukan manusia. Jadi ini ciri-cirinya orang yang setia dalam perkara kecil itu. Kenapa dia bisa setia? Karena dia percaya upah yang di yang menyediakan upah itu bukan hanya manusia. Mungkin manusia akan nyediain upah ya, tetapi ada Tuhan yang pasti nyediain upah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik lagi. Nah, di Kolose 3 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, jadi dari ayat ini kita harus belajar ketika kita bekerja bukan untuk hanya menyenangkan manusia, tetapi kita bekerja buat Tuhan. Kita bekerja buat menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita udah ngelakuin sesuatu, gak ada yang ngehargain kita. Mungkin sering lah ya, ketika pelayanan kita udah ngelakuin, mungkin seperti jiwa raga kita sudah kita serahkan semuanya, kita udah lakuin yang terbaik, tetapi ternyata hasilnya nggak maksimal. Ternyata kita nggak dapat penghargaan dari mungkin pemimpin, karena mungkin pemimpin juga nggak nggak bisa mengawasi kalian 24 jam kan. Kalian juga mungkin jadinya nggak dapat apresiasi itu dari pemimpin, nggak dapat penghargaan itu. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu mencatat setiap kesetiaan kita, teman-teman. Nah, jadi ini penting buat kita tahu, karena motivasilah yang menentukan kualitas kesetiaan kita. Motivasi kita buat nyenengin manusia atau motivasi kita menyenangkan Tuhan, itu akan kasih output yang berbeda. Dan ketika kita lakukan buat Tuhan, pasti kita nggak akan kecewa. Setuju ya teman-teman ya? Oke, nah lalu dari itu semua, dari ciri-ciri yang udah ada, bagaimana cara kita untuk bisa tetap setia? Ya, kita harus hidup dalam roh, bukan daging. Karena kalau kita baca di Galatia 5 ayat 22, kesetiaan itu bagian dari buah roh ya. Dan jadi kalau kita simpulkan, kesetiaan itu bukan semata-mata usaha kita aja. Bukan kita yang berusaha ngeden supaya bisa tetap setia. Ayo dong, bisa nih setia terus. Gak bisa kita paksa diri kita untuk bisa terus setia. Tetapi kita perlu hidup dalam Roh Kudus. Kita harus
hidup dipimpin sama Roh Kudus. Karena kalau kita hidup di dalam daging, pasti cenderungnya kita mau cari enaknya ya, ya enggak? Hidup dalam daging ya pasti kita pengennya cari yang cepet lah, yang instan. Ya kita udahlah capek lah, nyerah aja lah, ngapain sih gitu. Itu kalau kita hidup di dalam daging. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, aku percaya pasti kesetiaan itu adalah gaya hidupnya kita. Jadi sebelum kita berharap nih ya, mungkin kita boleh berharap lah dapat tanggung jawab yang lebih besar, dapat perkara yang lebih besar, tapi kita juga harus evaluasi diri kita. Sudah nggak sih kita setia dalam perkara yang kecil? Jadi coba kita renungkan, mungkin kalau di tempat kerja kita tetap setia nggak sih walau atasan nggak melihat kita? Mungkin di pelayanan kita tetap setia nggak sih walau mungkin kita nggak dihargain, walau mungkin kita nggak dapat peran yang besar dalam tanda kutip, kita tetap mau setia gak sih? Kalau mungkin dalam hubungan kita mau tetap setia gak sih? Jaga kekudusan, jaga komitmen kita sama Tuhan. Dan mungkin kalau dalam keuangan kita mau jujur gak sih? Kita mau coba bertanggung jawab gak sih? Mungkin kalau misalkan berkat yang kita dapetin itu masih dalam tanda kutip cukup, ya kita masih mau setia gak sih mengatur. Kalau materi SPK kan kita juga harus setia mengatur dulu kan, baru nanti berkat-berkat itu bisa kita maksimalkan. Dan penutup yang terakhir ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 13, kita baca sama-sama. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi inilah panggilan buat kita semua gitu loh. Tuhan itu nggak mencari orang yang hebat. Aku percaya kalau orang yang hebat itu mungkin banyak banget di luar sana. Tetapi yang Tuhan cari itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan pasti akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Oke, sekian firman ya hari ini. Mungkin oke, terima kasih. Shalom semua.